ketemu lagi. Senang bertemu kembali ya dalam online sekolah minggu GKK. Perkenalkan, aku Kak Jessica dan ini aku Kak Yanti. Kami senang banget bisa bersama-sama lagi sama adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu dan orang tua kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang bersama dari rumah masing-masing. Adik-adik, kita mau mulai kebaktian online. Apakah kamu sudah siap? Siap ya? Ingat, saat kebaktian, kamu tidak boleh makan, tidak boleh jalan-jalan, dan nggak boleh tiduran. Ya, yuk kita mau menghormati Tuhan di dalam kebaktian. Mari kita ambil sikap berdoa. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, tema bulan ini kalian tahu nggak? Setiap profesi memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa yang masih ingat minggu lalu profesi apa ya? Kak Jessica ingat apa enggak? Ingat dong, programmer sama arsitek bukan Pak? Pinter Kak Jessica. Nah, hari ini nih ya, adik-adik lihat, kita nih Kak Jessica dan Kak Yanti pakai profesi apa yuk? Nah, Kak Jessica dulu, profesi apa Kak Jessica? Aku jadi atlet basket. Nah, kalau Kak Yanti pengusaha. Ya? Wah, Tuhan kasih banyak talenta banget ya buat kita. Tapi Tuhan maunya kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita nyanyikan dari terbit matahari. Yuk semuanya nanti bagi berdiri. Ayo berdiri semua. Jangan ada yang tiduran dan yang jalan ya. Siap dengan gerakannya, oke? Siap. Adik-adik, sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi ini kami masih boleh beribadah walau tidak bertemu, tapi kita mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini apa ayo? Yaitu peka kebutuhan orang lain. Artinya tahu? Kita mau peduli dan kebutuhan orang lain ya Kak Jess? Tapi Kak Yanti, gimana sih caranya peka? Kan kita nggak ketemuan sama teman-teman sama adik sekalian. Iya, kita kan nggak ketemu ya. Tapi ingat, zaman sekarang kan zaman now. Kita bisa lewat video call, WA, Zoom, apa aja. Banyak caranya. Kalau kita memang mau mempedulikan atau memperhatikan orang lain. Oh iya, bener banget Kak Yanti. Kita juga bisa saling tolong-menolong dan mendoakan walau dari rumah aja. Ya, Tuhan itu sudah baik kepada kita. Kita mau kebaikan Tuhan itu kita bagikan kepada siapa aja. Mereka yang membutuhkan kita. Nah, hari ini kita akan nyanyikan pujian Allah itu baik. Menyediakan yang ku
Kak Jess, kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu seperti sungai yang tidak pernah kering, selalu mengalir setiap saat. Nah, baik itu dalam suka maupun duka. Ayo dengan tetap berdiri sambil bergerak, kita nyanyikan pujian Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Yo, semuanya berdiri ya. Ayo, semua berdiri. Kita gunakan gerakan tangan kita, kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, sekarang kita dengerin persembahan pujian yuk dari teman-teman kalian. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Oh temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Adik-adik, sebelum firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita buat dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu pujian 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara,
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Kak Fenty dari Pos Cibubur. Kita bersyukur dapat beribadah hari ini walaupun secara online. Tema kita hari ini adalah peka terhadap kebutuhan orang lain yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1-15. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini kami dapat beribadah. Sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu, menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kakak sudah sarapan roti. Nih, tadi pagi kakak kelaparan. Anak kakak menawarkan untuk dibuatkan roti. Sekarang kakak nggak lapar lagi. Pernahkah adik-adik kelaparan? Jika adik-adik mendapatkan makanan, apakah sudah bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada orang yang memberikan? Adik-adik mungkin mudah mendapatkan makanan, tapi pernah nggak adik-adik lihat orang di luar sana yang membutuhkan makanan, yang kelaparan atau tidak punya uang untuk membelikan makanan? Apakah adik-adik diam saja, pura-pura tidak tahu? Pernahkah adik-adik peduli atau peka untuk memberikan makanan kepada yang membutuhkan atau memberikan bantuan-bantuan lain? Pernah dengar nggak? Tuhan Yesus memberikan makanan 5.000 orang. Yuk kita tonton dulu cerita ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki.
Film ini tentang Tuhan Yesus memberikan mukjizat besar dari 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk atau terhitung perempuan dan anak-anak. Sungguh banyak ya orangnya. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Di sini Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, di mana beli roti agar mereka semua bisa makan. Padahal mereka yang mengikuti Tuhan Yesus itu tidak ada yang bilang, "Tuhan Yesus, kami lapar nih." Wah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sangat perhatian dan peduli pada orang banyak itu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Walaupun mereka tidak meminta makan kepada Tuhan Yesus, tapi ia tahu yang dibutuhkan orang banyak. Saat itu adalah makanan. Karena itu, ia memanggil murid-muridnya untuk memberi makan kepada orang banyak itu. Mari kita baca lagi Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Mari kita baca lagi Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Adik-adik, di sini Andreas membawa seorang anak kecil kepada Tuhan Yesus. Seorang anak yang mempunyai bekal makanan dirinya sendiri. Anak ini rela untuk memberikan bekalnya itu. Walaupun jumlahnya hanya 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur, kemudian menyuruh murid-muridnya membagikan kepada orang banyak itu. Cereng, apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Roti dan 2 ikan tidak habis-habis ketika dibagikan. Semua mendapatkannya dan makan sampai kenyang. Hebat ya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kuasa. Terakhir dikumpulkan sisanya 12 keranjang. Dalam Yohanes 6 ayat 1-15 ini, salah satu pembelajaran yang kita dapat adalah bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan suatu kepekaan atau perhatian terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di lingkungannya saat itu. Tuhan Yesus pun selalu peka atas kebutuhan kita saat ini, adik-adik. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, agar kita peka atau perhatian terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, kita bisa memperhatikan orang tua, kakak, adik, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita atau pertolongan kita. Misalnya, membantu orang tua dalam pekerjaan rumah, menolong adiknya jika kesulitan belajar, berbagi bekal makanan untuk teman yang tidak membawa, dan lain-lain. Tuhan Yesus senang kita berbagi. Dan jangan lupa, kita harus selalu bersyukur, berdoa atas kebutuhan atau berkat-berkat yang sudah kita terima. Inti dari pembelajaran firman Tuhan hari ini ada 2. 1, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita peka atau perhatian terhadap kebutuhan orang-orang di lingkungan kita. Kedua, mengucap syukurlah untuk kebutuhan dan berkat-berkat yang sudah kita terima. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita ulangin ya, Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami agar dapat menjadi anak-anak yang peka atau perhatian dan mau menolong orang-orang di sekitar kami. Bukan menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kami juga akan selalu bersyukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Tolong kami agar dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa sama mama ya, jangan sendiri. Atau bisa dikumpulkan di amplop minggu lalu setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan kepada gereja. Sekarang kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari menunjukkan kasih atau peduli kepada orang lain seperti Tuhan yang kasih dan peduli dengan kita. Yuk kita nyanyikan pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Yuk, semuanya berdiri. Ya, kita mau pakai gerakan. Kita nyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Perasaan yang
kita mau berdoa. Tadi kita udah berikan persembahan, kan kita mau berdoa untuk persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada lagi ya yang melek-lek kiri kanan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat secara materi yang Tuhan berikan kepada Papa dan Mama, sehingga kami minggu ini dapat memberikan persembahan, memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan, terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami juga dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan, pemimpinan negara ini yang teratas dan juga yang ada yang di bawah. Biarlah Tuhan yang memberikan rasa takut kepada Tuhan, sehingga mereka dalam memimpin negara dan bangsa ini memberikan yang terbaik untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, untuk papa mama, untuk oma opa, untuk mbak suster yang saat ini mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan juga memberkati mereka, sehingga apa yang mereka boleh lihat, apa yang mereka boleh dengar, apa yang mereka lakukan itu menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, selesai juga sekolah minggu kami pada hari ini, dan biarlah Tuhan yang sendiri yang akan menuntun membimbing kami di setiap sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Kita silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak, untuk papa mama, oma opa, mbak suster yang sudah ikut kebaktian online SMGKK. Salam sehat, tetap sukacita, sampai bertemu di online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.